Ucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Setahun sudah pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memimpin jalannya pemerintahan negeri ini. 5 program prioritas yang dijanjikan antara lain pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi. Presiden dan wakilnya juga memastikan fokus pemerintahan di tahun pertama adalah pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Lantas apa yang diupayakan dalam setahun terakhir dalam bidang pendidikan? Desember 2019, publik digegerkan dengan bahasan penghapusan ujian nasional pada tahun 2021. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan alasannya mengganti ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimum. Nadiem menilai ujian nasional menjadi beban berat bagi siswa, guru, dan orang tua. Belum usai, pro kontra penggantian ujian nasional diperbincangkan. Pandemi COVID-19 menyebabkan sistem pembelajaran berubah, sekolah tutup, dan tatap muka ditiadakan. Siswa didik dan pengajar dituntut belajar dari rumah. Ini bukan perkara mudah, terutama bagi siswa dan pengajar yang tinggal di daerah terpencil. Guru di Sekolah Dasar Negeri 6 Tapa, Bone Bolango, Gorontalo contohnya, terpaksa harus melintasi sungai berarus deras agar bisa mendatangi siswanya ke rumah. Sementara, depresi dengan beban tugas online yang diterima, seorang siswi di Goa, Sulawesi Selatan justru memilih mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun serangga. Sebuah telepon genggam yang digunakan sebagai sarana belajar daring menjadi saksi atas kematiannya. Ada juga yang terpaksa belajar di area makam demi mendapatkan koneksi internet. Tak pernah terbayangkan sebelumnya mereka harus mengalami kondisi seperti ini. Di tengah keresahan masyarakat, Mendikbud menegaskan prioritas Kemendikbud saat ini bukanlah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dalam waktu lama. Pemerintah berupaya mengembalikan kembali anak-anak ke sekolah, tapi dengan protokol yang ketat. Penting untuk diketahui bahwa misi terpenting Kemendikbud sekarang atau objektif terpenting di saat krisis ini adalah bagaimana mengembalikan anak-anak ke sekolah tatap muka seaman mungkin dan secepat mungkin. Wacana membuka kembali sekolah di tengah pandemi pun menjadi kontroversi. Tak sedikit yang menilai kebijakan ini justru menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Alokasi dana sebesar 7,2 triliun rupiah untuk subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama September hingga Desember 2020 seolah menjadi angin segar di tengah pembelajaran saat ini. Pemerhati pendidikan Indra Karismiaji menyatakan selama 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf belum ada gebrakan di sektor pendidikan dalam upaya membangun sumber daya manusia. Nah, kita belum punya itu, kita belum punya planning yang mulai dari sekarang itu kita berada di mana. Terus kita mau dibawa kemana? Minimal di 5 tahun usia ke depan ya, Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin ini periode kedua kan 5 tahun ke depan minimal sampai 5 tahun ke depan itu mau dibawa ke titik mana? Itu yang belum jelas kan gitu. Yang ada tadi, oke, kita bikin POP, program organisasi penggerak. Oke, kita ganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Ayo kita bikin sekolah penggerak. Tapi pertanyaannya, apakah semua program-program yang memakan uang rakyat itu menuju lebih dekat dari tujuan yang mau dicapai? Atau cuma sekedar menghambur-hamburkan uang rakyat saja? Setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin berjalan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sebenarnya sih bisa juga karena pandemi ya. Beberapa murid yang mengalami pandemi ini orang tuanya yang susah. Karena beberapa dari teman-teman saya seperti yang harusnya yang membimbing itu gurunya seperti itu. Jadi orang tuanya harus capek untuk membimbing, udah kerja, harus ini belajarnya gini, karena mereka jadi merasakan sebagai guru, menggantikan guru itu benar-benar butuh waktu gitu. Karena mereka juga belum siap menurut aku waktu masyarakat Indonesia-nya. Kalau sebenarnya gini,
Saya sih kalau ngelihatnya gitu ya, kalau sistem pendidikan di Indonesia nggak tahu deh di negara lain apa sama atau enggak. Tapi kalau di Indonesia itu sistem pendidikannya terlalu banyak memakan waktu gitu. Evaluasi dan perencanaan menjadi catatan penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam membangun SDM berkualitas seperti yang dijanjikan. Tim Liputan CNN Indonesia.